Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Sangkuter Skripto ya. Oke, apa kabar ya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Walaupun kondisi sekarang masih nyangkut-nyangkut ya. Karena pada hari ini kondisi market sih udah hijau gitu, tapi hijaunya kobong gitu ya. Tapi tetap harus sabar dan tetap semangat untuk kita semua. Oke ya, pada kali ini saya akan coba bahas lagi mengenai si Cardano. Karena ada sesuatu yang cukup menarik tentang si Cardano ini ya. Karena apa ya, di CoinMarketCap Cardano ini ada event yang cukup hype juga ya. Yaitu pada tanggal ini nih, 25 November 2021. Dia itu ada event Cardano 360 November Edition gitu. Yang cukup lumayan ya, sampai ke sekarang voting itu 528 dan tingkat persentasenya sampai ke 94% ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada di akhir bulan ini, yaitu di tanggal 30 November 2021. Yang eventnya itu dinamain sebagai PIB update gitu, yaitu Bluetooth Application Backend gitu. Dan menjadi trending juga di CoinMarketCap ini gitu ya. Dan ini cukup menarik lah untuk kita, sebagai sinyal juga untuk kita bagaimana kita melihat Cardano untuk seminggu ke depan gitu ya. Apakah bisa cuan atau semakin terpuruk gitu ya kondisinya gitu ya. Seharusnya sih kalau ngelihat ada event seperti ini ya semakin membaik lah gitu. Oke lah, langsung aja kita lihat chartnya di TradingView ya. Let's go. Oke, ini TradingView. Saya pada kali ini menggunakan time frame daily ya, dimana sini terlihat sebuah perjalanan Cardano itu ya semakin jelas. Tapi ini kalau misalkan di laptop kelihatan enak ya, karena saya menggunakan handphone ya, jadi agak-agak tumpuk gitu untuk si gambar yang udah saya bikin gitu ya, saya analisa. Oke, pada awalnya kita lihat dari perjalanan awalnya dulu ya, dia tuh mampu terbang itu pas di tanggal sekitar 27 Januari 2021 itu mengalami suatu peningkatan yang cukup impulsif gitu ya. Itu kenaikan cukup impulsif di sini, dia tuh sampai mencapai ke berapa ini, 364% ya, 364%, lumayan juga, gede juga ini. Kemudian kita lihat sini dia tuh naik sampai ke titik ini, kemudian breakout, koreksi sampai membentuk double bottom, kemudian dia mampu sideways dulu, mampu breakout, kemudian pump lagi gitu ya, mampu untuk rebound lagi gitu. Oke, kita lihat di sini uniknya pada saat dia itu membentuk double bottom ya, terlihat di titik ini nih, jelas sekali dia. Nah guys, dapat double bottomnya itu dalam pembentukan kayak semacam ascending broadening pattern ya. Kemudian dia ngepump tinggi sampai ke 95%. Setelah dia itu mampu untuk breakout, dia kembali rebound ke angka 2,47 dari angka 1,08 ke 2,47. Oke. Kemudian yang berikutnya malah lebih parah lagi nih. Ini kan di awal dari sekitaran
bulan Mei ya, bulan Mei di sini. Oke, 15 Mei ya. 15 Mei itu sampai ke sekitaran sini loh ya. Yaitu sampai breakoutnya itu sampai ke 7 Agustus itu mengalami penurunan yang cukup parah gitu ya. Sampai membentuk triple bottom gitu di sini. Tapi kemudian dia mampu untuk rebound lagi ke ATH-nya gitu sampai sekarang. Ini terbentuk triple double bottom sini, kena semua ya. Koreksi yang sangat dalam dan sangat panjang. Kemudian dia mampu untuk breakout sampai ke ATH-nya. Sekarang di titik 3,10 ya. Sampai sekarang masih belum rebound lagi sekarang itu. Dari tanggal ini, nah awalnya itu dia itu anjloknya itu sekitaran sini nih, tanggal 3 September pas dia itu launchingnya smart contract. Sampai sekarang di tanggal 20 November masih masih dalam kondisi koreksinya gitu ya, koreksinya yang cukup dalam gitu. Tapi sini dia itu membentuk suatu yang namanya tuh falling wedge reversal pattern gitu sini tuh sampai gitu. Oke. Kemudian bentuklah falling wedge reversal pattern. Titiknya itu sama nih, ketemu nih. Oke. Ketemu 4 ya. Ini sampai berapa lama nih? 87 hari. Penurunannya itu sampai ke sekitaran 17%. Tapi kalau misalkan ditarik lagi dari atas sampai ke bawah, penurunannya itu dalam ini nih, dari ATH ini kita cek sampai ke dalam sini, ke ujung ini sampai ke 45% ini sekarang itu. Oke. Kemudian ini di titik akhir nih, di titik ini itu udah membentuk semacam titik bottomnya, paling bottomnya dia gitu. Karena di sini tadi ya sekitar jam setengah 7 kita pakai time frame yang 15 menit ya. Lumayan loh ini di sini dia tuh kenaikannya tuh cukup tinggi di sini. Kenceng, tumben. Asalnya itu dia tuh kayak keong banget gitu ya, kayak kalau orang bilang sih udah kayak semacam stable coin gitu. Tapi pas di sini dia tuh wah lumayan gitu ya, baru kali ini seperti ini gitu. Kenaikannya cukup tinggi dalam sekali hentakan gitu. 3,85 secara berturut-turut baru kali ini. Dari mulai sekarang itu turun gitu ya. Koreksi dari awal tanggal 3 September baru sekarang akan seperti ini. Dan ini bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa dia itu udah membentuk ke arah reboundnya dia gitu ya. Nah, jadi gini ya endingnya gitu ya. Sebelum teman-teman ya menentukan waktu atau timing yang tepat untuk entry gitu, teman-teman itu harus mempersiapkan risk manajemennya. Jadi setiap teman-teman melakukan invest apapun atau kegiatan apapun pasti akan selalu ada risiko gitu. Menurut saya tidak ada yang aman gitu. Dan salah satu poin yang mengakibatkan risiko yang sangat tinggi atas apa yang kita lakukan adalah kurangnya pengetahuan atau knowledge atas pasar atau market gitu ya, atas fundamentalnya juga dari suatu koin atau perusahaan itu gitu ya. Dan juga technical analisisnya juga harus didukung gitu. Itu menurut pakar ekonomi gitu ya. Oke,
Ini dari titik berat dari Cardano. Kita lihat ke arah Cardano itu, karena itu dia itu sering ngedam karena si Bitcoin juga gitu. Jadi suka bawa-bawa orang si Bitcoin itu. Kita lihat dari si Bitcoin dominance-nya. Sekarang itu Bitcoin dominance itu dia tuh mengalami terus penurunan ya. Semoga aja gitu ya dia itu akan terus seperti ini gitu ya, cukup turun tuh. Dan inilah sebuah momen untuk altcoin gitu ya, kembali ke performance-nya. Yang penting si Bitcoin dominance-nya turun dan si Bitcoin-nya itu dia tuh mengalami uptrend atau sideways, maka si altcoin itu akan bergerak dengan jati dirinya sendiri ya. Oke. Kemudian saya akan coba lihat dari segi si market cap-nya ya. Segi si market cap-nya untuk Cardano gitu ya. Ini juga menjadi salah satu fundamentalnya ya untuk kita semua. Nah, sekarang itu Cardano itu ada di posisi ke-6 ya. Awalnya dia itu ada di posisi ketiga, cuman sekarang itu karena kurang menggemaskan, jadi dia itu disusul oleh si Binance sama Solana gitu. Nah sekarang itu ke ini nih 63,9 market cap-nya itu 63,887 ya billion. Nah, gila kan perjalanannya panjang banget ini. Dia masih belum rebound gitu ya. Sampai ke 1,7 lah ya, di terakhir itu di paling rendah itu 1,7 dengan ke-6 dominasi pasar 2,45%. Oke, peredaran supply-nya 33,31 BN, total supply-nya 33,79 billion gitu ya. Dan harga tertingginya ya ACATH-nya itu ada di 3,099 dolar. Nah, oke. Lihat dari segi statistiknya ya. Nah, harga saat ini itu mengalami kenaikan 3%. Mungkin yang tadi itu ya, yang tadi yang jam setengah 7 itu lumayan tinggi itu. Kemudian kita lihat juga atau misalkan mau berandai-andai gitu ya, si Cardano itu bisa segimana gitu kalau misalkan kita bandingkan segi market cap dengan koin-koin yang lain gitu ya. Nah, kita bisa coba di ini nih, market cap of gitu ya, dengan di web ini. Sekarang kita coba di sini nih, Cardano dengan Binance. Oke. Jika dibandingkan nih segi market cap-nya ya, kalau misalkan market cap-nya sama gitu ya, sekarang itu bisa sampai ke 3,1 gitu ya. Kalau misalkan si market cap-nya ngikutin di 99 billion US dollar gitu. Sekarang kan dia masih di 61. Karena banyak yang ini juga, banyak yang lepas juga gitu. Oke. Binance itu circulating supply-nya 168 million dan market cap-nya itu 99 billion US dollar gitu. Kita coba ganti sama misalkan berandai-andai sama si Solana. Nah, kalau misalkan sama Solana bisa sampai ke 1,93 gitu ya. Salah, sorry, Solana. Oke. Nah bisa ke 2,04. Nah, kalau kemarin sempat ya sampai ke sana. Oke, sekarang kita coba lagi untuk berandai-andai sama seperti Ethereum gitu. Kalau si market cap-nya itu Ethereum itu di 511 billion US dollar, sedangkan Cardano baru di 61 ya. Maka kalau misalkan sama market cap-nya sama seperti Ethereum, dia tuh bisa sampai ke
8 kalinya gitu ya, bisa sampai ke $16 itu lumayan, itu gede, itu bisa cuan berapa juta gitu ya untuk sekarang ini. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kalian tidak galau-galau lagi. Ingat, semuanya ini hanyalah disclaimer on ya, dan Dior. Karena saya bukan financial advice kalian, dan pengendali keuangan kalian adalah diri kalian sendiri ya. Yang terpenting jangan FOMO ya, dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum entry ya. Oke, happy nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.